Assalamualaikum, welcome back to Asrika Education Channel. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengenalan pronoun dan to be. Apa cocok dengan apa. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendapatkan video selanjutnya. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu pronoun. Pronoun adalah kata ganti diri. Kata ganti diri dalam sebuah kalimat. Seperti I atau saya, you, Anda atau kamu, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, we, kami atau kita, they, mereka atau kalian, dan it, dia untuk benda. Pada bagian ini, pronounnya berposisi sebagai subjek ya. Selanjutnya ada me, you, her, him, us, them, dan it. Masih dengan makna yang sama, tetapi posisinya sebagai objek. Pronoun yang ketiga adalah my, your, her, his, our, their, dan its. Pronoun ini berposisi sebagai adjektif atau kepunyaan. Pronoun yang keempat adalah mine, yours, hers, his, ours, and theirs. Pronoun ini berposisi sebagai possessive atau kepunyaan tanpa diikuti oleh kata benda. Pronoun yang terakhir adalah myself, yourself, herself, himself, ourselves, themselves, and itself. Ini berposisi sebagai reflektif atau mengungkapkan diri sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan berikut. Yang pertama, pronoun sebagai subjek merupakan kata ganti yang berposisi sebagai subjek atau pelaku dalam kalimat tersebut, yang ditulis di awal kalimat sebelum kata kerja atau to be. Simaklah contoh berikut ini. Examples atau contoh ya. Yang pertama, I buy some books. I di sini berposisi sebagai subjek, ditulis sebelum kata buy sebagai verb atau kata kerja, dan berfungsi sebagai pelaku. Dan artinya adalah saya membeli beberapa buku. Contoh yang kedua, you make our room clean. You berarti kamu, berposisi sebagai subjek atau pelaku karena telah melakukan sebuah tindakan membuat dalam kalimat tersebut. Adapun arti dari kalimat ini adalah kamu membuat ruangan kita bersih. Contoh yang ketiga, she cooks soup in the kitchen. She berposisi sebagai subjek atau pelaku dalam kalimat ini karena she yang berarti dia melakukan tindakan memasak sayur sop di dapur. Contoh yang keempat, he reads a comic. He di sini berposisi sebagai subjek atau pelaku karena dikatakan he atau dia laki-laki melakukan sebuah tindakan atau perbuatan membaca sebuah komik. Contoh yang kelima, we study English. We di sini berposisi sebagai subjek atau pelaku karena dikatakan we atau kami study English, belajar bahasa Inggris. Berarti we sedang melakukan sebuah tindakan atau perbuatan
belajar bahasa Inggris seperti yang disebutkan dalam kalimat ini. Contoh yang berikutnya adalah they bring 2 bottles. Dalam kalimat ini, they berposisi sebagai subjek atau pelaku karena dijelaskan they bring 2 bottles. Mereka membawa 2 buah botol. Mereka melakukan tindakan atau perbuatan membawa 2 buah botol. Contoh yang terakhir, it flies on the sky. Dia terbang di atas langit. It di sini berposisi sebagai subjek atau pelaku karena melakukan sebuah tindakan atau perbuatan terbang dalam kalimat ini. Nah, sekarang mari kita perhatikan dari ketujuh contoh kalimat tadi, baik I, you, she, he, we, they maupun it selalu ditulis di awal kalimat sebelum kata kerja atau verb yang digunakan karena posisi mereka sama-sama sebagai subjek atau pelaku. Namun, jika kita perhatikan, ada yang sedikit berbeda dari kalimat-kalimat ini, yaitu pada penggunaan pronoun she, he, dan it, di mana ketiga pronoun ini menggunakan kata kerja yang telah ditambahi dengan s ataupun es di belakangnya. Alasannya adalah karena she, he, dan it merupakan kata ganti orang ketiga tunggal, sehingga kata kerja yang digunakan haruslah diubah terlebih dahulu dengan menambahkan s atau es di belakang kata kerja tersebut. Jika kalian penasaran dengan hal ini, maka saksikanlah pada video-video berikutnya. Kemudian, untuk kata ganti I itu berposisi sebagai orang pertama tunggal dalam kalimat. Lalu we berposisi sebagai orang pertama jamak. Kemudian they berposisi sebagai orang ketiga jamak dalam kalimat. Sementara untuk you bisa berposisi sebagai orang kedua tunggal, boleh juga berposisi sebagai orang kedua jamak. Ini dikondisikan dalam kalimatnya sendiri. Misalnya, pada kalimat you are a smart student, kata you berarti kamu. Di sini kamu adalah tunggal. Sedangkan pada kalimat yang kedua, listen to me my students, tomorrow you have to come on time here. Dengarkan saya semuanya, besok kalian harus datang tepat waktu di sini. Dari maknanya dapat kita ketahui bahwa kata you untuk contoh nomor 2 ini bermakna jamak, yaitu kalian, yang diperuntukkan dari guru kepada siswa-siswanya untuk datang tepat waktu besok. Nah, itulah tadi beberapa contoh penggunaan pronoun sebagai subjek. Kita akan bahas pronoun sebagai objek, adjektif, posesif, dan reflektif pada video selanjutnya. Sampai jumpa.